Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada malam yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita, ringankan kita, rahmati kita untuk sama-sama menikmati ayat-ayat Allah dibacakan dan biografi Rasulullah dikumandangkan dengan udara yang sejuk, dengan bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan semua amal-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak seorang pun keluar dari tempat ini kecuali mendapatkan serpihan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena jasa beliaulah kita mengenal Allah, yang karena jasa beliaulah, yang karena perjuangan beliaulah, yang karena tetesan darah beliaulah kita mengenal Allah, kita bisa menikmati ibadah, kita bisa mengenal Mekah dan Madinah, kita menikmati haji dan umrah. Itu semua adalah jasa-jasa daripada Rasulullah. Seyogyanya kita berterima kasih kepada beliau dengan mengikuti ajaran-ajarannya dan dengan selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para habaib, para asatid, para guru-guru yang mulia yang semua pada hadir, dan wabil khusus ketua panitia Musalla Nurul Huda Bapak Nurul Syukur, Abdul Syukur, dan juga saudara saya Ustadz Safari, dan semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, apabila seseorang hidup, dia akan meninggalkan budi pekertinya, akhlaknya, jasanya. Sebagian ulama mengatakan akhlakuk naibuka fi ghiyabik. Akhlakmu adalah sebagai penggantimu saat sudah kamu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita, budi pekerti kita, jasa kita itu adalah sebagai pengganti diri kita. Sebagaimana ucapan-ucapan daripada syair atau istilah-istilah, gajah mati meninggalkan gading, sedangkan singa mati meninggalkan taring, dan manusia meninggalkan akhlak dan budi jasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan budi jasa akhlak yang begitu mulia. Satu akhlak kalau kita amalkan, kita renungkan, kita kerjakan, insya Allah kita akan menjadi selamat di dunia dan di akhirat, saudara. Pernah sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya, lalu berkata kepada keluarganya, hal indakum ta'am, apakah kalian punya makanan? Qal ma indana ya Rasulullah, kami tidak punya makanan. Apa kata beliau? Idzan inni shaim, kalau begitu saya puasa. Dari situ keluar hukum seseorang boleh puasa asal sebelum tergelincirnya matahari. Dinamakan puasa sunnah dengan syarat dari pagi belum makan apa-apa. Ya, puasa tidak ada maki-makian, tidak ada piring yang dibanting, tidak ada binatang yang dipanggil. Nah, itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu Rasulullah dibuka oleh Allah, diberikan kekayaan yang tidak ada henti-hentinya dan tidak bisa dihitung. Waktu Ghazwat Hunain, Rasulullah mendapat bagian sendiri lebih dari 300 kambing. Datang seorang A'rab. Orang A'rab ini orang gunung. Gal liman hadhil aghnam fa innahu lahaddun azim. Punya siapa ini? Sesungguhnya keberuntungan yang besar orang yang mempunyai kambing sampai 300 ini. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Anas bin Malik. Beliau mengatakan, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an illa a'tah." Rasulullah tidak pernah diminta sesuatu kecuali diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah balik bertanya kepada orang gunung tadi, ayasurruka yakuna lak hada? Apakah engkau akan bahagia kalau kambing-kambing ini milikmu? Kata orang gunung, atahza'u bi? Apakah kamu bercanda sama saya? Gal, tidak, kata Rasulullah. Coba kamu buka kandangnya, kamu giring kambing, apakah ada yang menghalangi kambing-kambing itu? Ternyata subhanallah, setelah dibuka kandangnya, digiring kambingnya, tidak seorang pun yang menghalangi kambing itu, karena kambing itu adalah miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara,
tidak ada seorang pemimpin di dunia ini, saudara, yang mempunyai kemuliaan, kekariman seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada presiden di muka bumi ini, saudara, yang menginfakkan lebih dari 300 kambing, saudara. Akana sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana karrihil mursalah wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Rasulullah seperti angin yang kencang saat memberikan sesuatu, saudara. Tidak ada hitungannya. Ini presiden, wakil presiden memberikan 1 kambing, 1 sapi, promosinya seminggu nggak habis-habis, saudara. Betul tidak? Betul tidak? Ini Rasulullah langsung kasihkan. Begitu melihat orang Badui, kekarimannya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Alas. Bahwa ini orang betul-betul tidak ada kompetisi untuk mengumpulkan dunia. Permusuhan di muka bumi ini karena timbulnya persaingan untuk mengumpulkan dunia. Rasulullah lepas semua itu dari sifat keduniaannya, diberikan padahal orang itu belum masuk Islam. Akhirnya setelah masuk Islam, orang ini pulang ke kampungnya, ya gaum, aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqr. Hei kaum, masuklah engkau Islam. Sesungguhnya Muhammad telah memberikan pemberian yang tidak sedikit pun takut akan kemiskinan, saudara. Itu Rasulul Karim. Rasulul Karim yang harus kita ikuti, saudara. Akhlak-akhlak beliau yang harus kita ikuti. Pernah sekali waktu, saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Biasanya Rasulullah kalau salat subuh membaca surat Shaf, Iqtarabat, membaca surat Sajdah. Sekali waktu saat beliau salat mendengar suara bayi yang dengan tangisannya itu memanggil ibunya. Suara bayi ini macam-macam. Kalau kelaparan suaranya lain, kalau kepanasan, ketakutan, suaranya macam-macam bayi ini. Ibu-ibu yang mengerti masalah itu. Dia panggil ibunya dengan tangisannya. Langsung Rasulullah potong ayat yang dibaca. Rasulullah membaca surat Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad, rahmatan libuka'is sabi. Karena rahmat akan hatinya anak kecil dan rahmat kepada ibunya, saudara. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali waktu Rasulullah salat, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berada di punggungnya Rasulullah. Rasulullah sengaja berlama-lama saat sujud agar ikut menikmati permainan cucu-cucunya, saudara. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada tahun 2 Hijriah, saat itu ada pengumuman pemberangkatan untuk menuju perang Badar. Rasulullah berjalan dari kota Madinah ke kota Badar sepanjang 160 kilo. 160 kilo. Saat itu Rasulullah umurnya 55 tahun. Akhirnya sudah. Begitu 53 tahun. Akhirnya begitu Rasulullah jalan, di situ ada peraturan. Saat itu setiap orang yang menaikin onta bergantian tiga orang. Jadi 1 onta 3 orang. Ya, 1 onta 3 orang. Rasulullah dapat bagian dengan siapa? Dengan Sayyidina Ali, dengan Abu Lubabah. Begitu Rasulullah naik, begitu pas 20 kilo Rasulullah mau turun. Tawassala sahibah. Sayyidina Ali, Abu Lubabah mengatakan, nakfik ya Rasulullah, enggak usah turun ya Rasulullah, biar saya yang nuntun, biar saya yang di bawah. Kata Rasulullah, saya tahu, saya ngerti, saya paham, kamu tidak akan membiarkan saya untuk berjalan. Akan tetapi kata Rasulullah, ma ana aghna minkuma anil ajr wala antuma aqwa minni ala sayr. Saya bukan tidak lebih butuh pahala dari kamu, dan kamu belum tentu lebih kuat dari saya untuk berjalan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali waktu Rasulullah musafir. Setelah musafir, pernah sekali waktu Rasulullah musafir. Begitu musafir, teman sahabat-sahabatnya ada yang memotong kambing. Alayya dzabhul ghanam. Buat saya motong kambing. Yang lainnya mengatakan alayya salkhuha. Buat saya salah ngulitinya. Wa alayya tabkhuha. Buat saya yang memasak. Apa kata Rasulullah? Fa alayya an ajma'a lakumul hatab. Buat saya untukmu mengumpulkan kayu-kayu. Ya Rasulullah, enggak usah ya Rasulullah. Tidak. Kata Rasulullah, innallaha yakrahu ala abdihi ayyumayyiza ala akranihi. Mutamayyizan ala akranihi. Karena Allah tidak suka melihat temannya, melihat seseorang itu berbeda dari yang lainnya.
Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang badui, seorang gunung datang masuk ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu aina Muhammad. Aina Muhammad? Di mana Muhammad? Tidak ada yang tahu. Sampai dikatakan dzakal wadhi, itulah orang yang mukanya bercahaya, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tidak ada kursi khusus untuk Rasulullah, tidak ada kasur khusus untuk Rasulullah, tidak ada kemuliaan yang diberikan oleh, tidak ada sama sekali, saudara. Bahkan Rasulullah itu suka khidmah kepada sahabat-sahabatnya, sampai kalau satu daggah itu di kota Madinah itu, di belakangnya makamnya Nabi ada namanya daggah, itu ada 70 orang. Kalau sudah dapat bagian ada minuman susu untuk dibagi-bagi, disuruh bagi-bagi semua oleh Rasulullah. Siapa sekarang bisa begitu? Siapa kiainya? Siapa habibnya? Siapa pemimpinnya? 70 orang miskin diambilin mangkok. Kata Rasulullah, ya Bahir, mur alaihim, dari sana ke tangan sana, ke tangan sana, semua minum susu ini. Lalu setelah selesai, kam bakia, man bakia ya Bahir, siapa yang masih belum minum? Ana wa anta ya Rasulullah, saya dan kamu ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, isyrab, minumlah kamu. Fasyarib. Lalu kata Rasulullah, isyrab, sampai 3 kali. Sampai Abu Hurairah mengatakan, wallazi ba'atsaka bil haq lam yajid lahu sabilan ya Rasulullah. Udah, perut ana udah penuh ya Rasulullah, enggak ada lagi jalan, sudah full. Baru beliau duduk, lalu beliau membaca bismillah dan Rasulullah meminumnya. Dan ada statement yang kuat, syagil gaum akhiruhum syurbah. Sekarang saya mau nanya, mohon maaf nih, ada habib kira-kira, ada kiai, ada ustadz, dikumpulin tuh 70 orang miskin, dibawain mangkok susu dan kumisnya kotor-kotor begitu tuh. Kira-kira mau nggak minum yang terakhir? Kira-kira mampu nggak minum yang terakhir? Mampu? Mampu? Kabur nanti sampai. Saya coba di rumah, ada orang miskin minum air, saya minum sisanya. Orang miskin minum air baru 1, baru saya noleh sama anak saya, ayo anak-anak minum, pada kabur semuanya. Kabur semuanya. Itu saudara, kenapa saudara? Saat nafsu kita hidup, maka nanti kemuliaan akan mati, saudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Dan telah datang nur cahaya dari Allah. Nur cahaya ini bisa ada barcode-nya kepada setiap umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jalan subuh dapat barcode ini, yang banyak solawat dapat barcode ini, yang beramal soleh dapat barcode ini. Semuanya ditinggalkan mukanya, tergantung amalan yang dia kerjakan selama dia hidup di dunia, saudara. Ingat baik-baik, ini roh kita ini cuman mampir, nanti juga akan meninggalkan kita. Badannya ke tanah, rohnya kita ke langit. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ini bukan tempat kita, Pak. Itu cuma dititipin oleh Allah, apa yang akan diisi oleh kita, saudara-saudara sekalian. Ingat baik-baik itu. Dan ini adalah bukan tempat kita. Roh yang ada dalam diri kita juga jadi dititipin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhlak daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan keluarganya, dengan perempuannya, dengan semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membuat kecewa kepada siapapun. Tidak sama sekali. Sampai tahun 8 Hijriah, saat Mekah sudah ditundukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10.000 pasukannya Rasulullah telah menguasai Mekah. Di situ tidak ada pertempuran yang berarti, cuma ada 12 orang kufar yang meninggal, 2 orang mukmin yang meninggal. Begitu Rasulullah masuk kota Mekah, semuanya udah pada ketakutan. Lalu Rasulullah mengatakan, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Kira-kira apa yang akan saya lakukan untukmu? Kenapa begitu? Karena 20 tahun Rasulullah dimusuhin, 20 tahun Rasulullah difitnah, 20 tahun Rasulullah disakitin. Saat itu Rasulullah bisa memusnahkan musuh-musuhnya hanya dengan menggerakkan dua bibirnya, tapi tidak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Sufyan musuhnya Rasulullah, mertuanya Rasulullah juga, begitu melihat Rasulullah memaafkan, beliau mengatakan, ma a'dalak wa ma ahlamak wa ma akramak wa ma ahlamak. Ya Muhammad, betapa mulianya engkau ya Muhammad. Saya 20 tahun musuhin kamu. Begitu saya sudah lemah, saya sudah tidak berdaya, engkau maafkan saya. Lihat di Irak, bagaimana Amerika
menggantung Saddam Hussein, menggantung menteri-menterinya, menggantung orang-orang yang tidak cocok dengan dia karena sudah tidak mampu musuhnya. Tapi tidak dengan begitu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada jalan lain. Hidup ini harus kita mengenal Rasulullah. Ingat ucapan Habib, kalau Rasulullah tidak ada di dalam hati kita, kita tidak akan pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di hati kita tidak ada Rasulullah, jangan capek mau cari di dunia, mau cari di akhirat pun itu akan menjadi kesusahan. Mereka-mereka yang dipanggil oleh Rasulullah, yang mereka mempunyai cahaya dari salawat yang dia baca dan dari salawat yang dia baca dan dari dekatnya nanti punggungnya bergandengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanggil karena ada cahayanya, dipanggil, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menceritakan tentang Rasulullah enggak ada habis-habisnya. Ini Habib mau kasih amalannya. Amalan ini langsung diajarkan oleh lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibaca setiap pagi 3 kali. Barang siapa yang baca ini pagi sore 3 kali, saya pastikan akan berubah hidupnya lebih bagus. Doanya apa, Beb? Semua sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu bawa oleh-oleh, ajarkan keluarganya, ajarkan anak-anaknya, ajarkan istrinya. Itu oleh-oleh, sebagus-bagus oleh-oleh malam ini, itu adalah hadiah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja sama-sama kita dengarkan tausiah, mauizah hasanah, pesan dan nasihat yang telah disampaikan oleh guru mulia kita Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i ilallah Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Saleh Al-Hamid Maula Tanggul, yang mana telah menyampaikan kisah motivasi agar kita senantiasa bisa berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum bacaan lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh qari kita Ustaz Erwin Shah, mari kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan doa Simtud Durar yang akan dibacakan oleh Ustaz Mahmud. Falyatafaddal. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه قدر مقدار العظيم. ولما نزب الفكر من ضرري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعله فيه محمودا
وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافره على باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه فيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف والأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومزهر قاسم عند إبنادك في عبادك وساكك أرسي إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجال الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من